untuk pelayanan haji 2026 dan kloter perdana kabarnya akan berangkat hari ini. Kami sudah terhubung dengan Asisten Deputy Communication and Legal dari Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Yudi Setiawan. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Yudi. Yudis di sini. Iya, dengan Pak Yudis ya. Saya mohon maaf nih, saya koreksi. Pak Yudis, pagi ini seperti apa sih pantauan persiapan dari kloter perdana? Baik, selamat pagi, Mbak, dan selamat pagi pemirsa Pro 3 RRI. Selamat pagi ini saya sampaikan bahwa persiapan mengenai keberangkatan jamaah haji melalui Terminal 2F pada prinsipnya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kami telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholders, antara lain dengan kantor otorita bandara, dengan Kementerian Haji dan Umroh tersendiri, kemudian dengan kepolisian dan TNI, tentu saja juga dengan maskapai, dengan CIQ, dengan Custom Immigration, tentu saja, dan ground handling, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Mbak. Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa perjalanan jamaah haji ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Begitu. Oke. Kalau dilihat ya, ini yang berangkat pertama nanti jam berapa Pak Yudis? Rencananya flight pertama besok ya jam 00.45. Jadi direncanakan sekitar jam 18 sudah tiba di Terminal 2F. Oke. Ada hal-hal khusus juga nggak sih yang disiapkan oleh pihak bandara, mengingat kalau musim haji ini kan penumpangnya bertumpuk ya, antara penumpang yang berangkat haji ataupun juga penumpang komersial lainnya? Tahun ini Terminal 2F difokuskan untuk pusat pelayanan haji, Mbak. Berangkatnya dari Terminal 2F, namun bukan Terminal 2 yang kami memiliki alokasi tersendiri untuk keberangkatan jamaah haji ini. Oke, jadi Terminal 2F ini dispesialisasikan ya untuk keberangkatan haji, tapi melayani juga untuk penerbangan-penerbangan lain, Pak Yudis? Ya, penerbangan lain tetap di 2F ini kami alokasikan sekitar 3 ruang tunggu untuk memberangkatkan jamaah haji. Namun kami sudah menyiapkan terminal umroh ya, terminal khusus umroh yang saat ini karena umrohnya tidak ada umroh, jadi digunakan untuk terminal haji. Jadi ada sekitar area Terminal 2F ini kapasitasnya bisa mencapai hingga 3.000 orang, Pak. Oke, baik. Dan juga yang menjadi kendala begitu ya di pelaksanaan sebelumnya, mungkin bisa jadi evaluasi di tahun ini akan terus ditingkatkan. Betul. Terkait jadi keterlambatan, kepadatan dan sebagainya. Gimana Pak? Kami tentu saja melakukan evaluasi di setiap pelaksanaan perjalanan keberangkatan haji di setiap tahunnya. Dan kami merencanakan bahwa di tahun ini semua yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya telah dievaluasi untuk tidak terjadi di keberangkatan tahun ini, Mbak. Jadi misalnya kebutuhan jamaah yang saat ini melalui Terminal 2F telah kami siapkan dengan persiapan yang baik. Misalnya kami telah menyiapkan kapasitas ruang tunggu yang ditambah. Ada sekitar 3.000 jamaah bisa ditampung di Terminal 2F itu. Dan kami telah menyiapkan 4 area holding area, yang satu areanya itu berkapasitas 450 seat atau sekitar 1 penerbangan. Dengan asumsi bahwa apabila terjadi crash handling, kami bisa sampai dengan 4 penerbangan bisa ditampung di sana. Oke, jadi itu memang sudah sesuai dengan standar operasional atau prosedur yang disiapkan begitu ya di bandara ya. Pak. Baik, ya, Pak jadi Yudis. Pada saat kami berkoordinasi dengan semua stakeholder dari Kementerian Haji dan Umroh, dari otoritas bandara, TNI, imigrasi, semua aspirasi, semua masukan kami tampung untuk memastikan semuanya lancar. Oke, dan selama ini koordinasi dengan pihak-pihak terkait, stakeholder semuanya aman ya, tidak ada masalah? Alhamdulillah, Pak, lancar semua. Mudah-mudahan lancar semua.
Oke. Kalau dilihat juga jumlah pemberangkatan haji tahun ini secara total kan akan ada penambahan ya, tapi tidak terbuka untuk yang umroh begitu. Nah, kira-kira ada hal-hal khusus juga yang disiapkan di sepanjang Terminal 2F, Pak Yudis? Tahun ini Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta akan melayani sekitar 35.285 jemaah yang akan berangkat. Kemudian 35.285 jemaah tersebut akan berangkat melalui yang dibagi menjadi 84 kelompok terbang atau kloter, Mbak. 84 kloter berangkat, 84 kloter nanti akan tiba. Dan itu berasal dari 3 embarkasi. Embarkasi Tangerang, Banten, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Pondok Gede. Dan hal-hal yang disiapkan antara lain bagaimana kami memastikan semua berjalan lancar. Kami telah melakukan evaluasi, kemudian melakukan simulasi juga, termasuk simulasi memberangkatkan dari embarkasi misalnya dari yang terjauh dari Bekasi, Pondok Gede menuju ke Terminal 2F. Bagaimana memastikan semuanya lancar karena semua pemeriksaan dilakukan di embarkasi, misalnya pemeriksaan security dan imigrasi dilakukan di embarkasi, sehingga sampai Terminal 2F itu sifatnya adalah jamaah akan menunggu sampai waktu pemberangkatan tiba dan akan melalui Mekarut namanya. Mekarut ini adalah fasilitas keimigrasian dari Saudi Arabia yang ditempatkan di bandara keberangkatan, dan ini sangat membantu bagi jamaah kita karena nanti setibanya di Arab Saudi tidak harus mengantri imigrasi lagi. Oh, jadi ada layanan khusus ya? Yang ini dilakukan apa, naik ke atas pesawat atau bagaimana posisinya? Sebelum masuk ke pesawat, Mbak, nanti akan melalui jalur khusus namanya Mekarut yang setelah melalui jalur itu tentu saja langsung naik ke pesawat. Baik, kalau begitu. Karena sudah dianggap masuk ke Saudi Arabia, Mbak. Ya, berarti ini memudahkan juga terutama untuk jemaah yang berusia lanjut ya. Mungkin himbauan terakhir yang mau disampaikan Pak Yudi, silakan. Himbauan kami meyakini bahwa jemaah sudah diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Haji dan Umroh ya. Namun apabila kami boleh menghimbau, kami berharap tidak ada keluarga yang ikut mengantar jemaah ke Terminal 2F karena Terminal 2F ini lokasinya steril, jadi andaikan keluarga mengantar juga tidak bisa masuk gitu, Mbak. Jadi sebaiknya jamaah diantarnya, dilepasnya di embarkasi saja. Oke. Keluarga tidak usah mengantar ke Bandara Soekarno-Hatta. Baik, kalau begitu. Pak Yudis, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, dan nanti kami mohon update kembali setelah ada keberangkatan besok ya, kloter yang pertama akan diberangkatkan, dilepas. Iya, nanti malam jam 00.45. Nanti malam, dan pihak-pihak dari VIP, menteri dan sebagainya mungkin juga akan ada di sana atau dari pihak-pihak rencananya ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Yudis, selamat pagi, selamat bertugas kembali. Selamat pagi, semoga semua lancar. Terima kasih. Amin. Yudi Setiawan, Asisten Deputy Communication and Legal dari Bandara Soekarno-Hatta.